Ya mereka happy sih kalau ketemu sama orang, udah biasa kita syuting. Yang paling penting adalah dibawain susu, udah itu aja. Yes. Kamu udah bawa susu belum? Saya tadi bawa susu sih. Iya. 3 rasa coklat, 3 rasa stroberi. Yeah. Dan kebetulan semuanya saya minum. Halo, selamat datang di konten terbaru saya, Aku Puntur. Jadi kita akan jalan-jalan ke rumah artis-artis dan kita tusuk-tusuk orang-orang itu agar merasakan kenikmatan Aku Puntur. Nah, dan yang pertama yang kita kunjungin adalah kita akan ke rumahnya Mbak Puri, yang terkenal dengan boneka-bonekanya. Nah, kebetulan nih, ini rumahnya Mbak Puri dekat gitu, padahal udah disetting. Kita ketok dulu aja. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Halo Mbak Puri, nah ini dia Mbak Puri. Oh, Arif Mbak Puri. Alfiansyah. Saya boleh main ke rumahnya Mbak Puri nggak? Boleh. Nah, saya Kenalan mau. nama dolls. Enggak sih. Pengen datang berkunjung gitu kan, terus aku puntur, pengen menyembuhkan apa sih kira-kira kendala penyakit atau yang diderita sama Mbak Puri itu apa sih, saya pengen tahu gitu. Oke. Nah, saya datang ini boleh masuk Mbak Puri? Boleh, silahkan. Seneng banget mau diobatin. Aduh. Nah, Ini enak badan. Nah, ini dia boneka-boneka yang ada di depan ya, dollsnya. Jadi baru datang disuguhin dengan begini-begini. ya Ini apa sih Mbak nih? Ini grup-grup yang memang penampilannya agak sedikit Oh, beda-beda. creepy ya. Yang di depan ini apa tadi? Yang ini agak Kalau yang di depan umurnya lebih tua lah ya kayaknya ya. Iya, lebih tua, ini Jepang ya. Nah, kalau ini Niang, Nyai Ratu, ini yang dewasa-dewasa semua Oke. di sini ya. Kalau yang ini boneka-boneka Ennet dari Jerman ya. Ini saya beli series karena Shirin ini adalah Ennet Hinted series Indonesia. Jadi saya beli langsung 3 gitu. Oh. Nah, kalau ini series-series dari luar negeri, Tamlin juga dari Cina, dan ini adalah creepy. Temanya hitam putih ya? Hitam putih. Oh, ini yang lucu-lucu nih, Lucu-lucu. kan? Dan ini Lihat. Annabelle-nya dari Rusia di belakangnya. Saya suka banget Annabelle. Nah, Oh, ada banyak yang. ini Annabelle sama Johnny. Itu total ada berapa Mbak? Totalnya sama, kalau yang di sini saya kurang tahu, pokoknya semuanya 300. 300. Dan tidak ada yang sama. Ada beberapa yang modelnya hampir mirip, tapi Mukanya? Wajah. mukanya hampir aja, nggak ada yang sama persis, Tapi di dalamnya berbeda-beda dong. berbeda-beda of course. Ini nggak ada horor-horor kan Mbak di sini Mbak? Semuanya baik-baik, anak-anak Alhamdulillah. asuh, pinter-pinter. Nah. Dan apa ya, ya mereka happy sih kalau ketemu sama orang, udah biasa kita syuting. Yang paling penting adalah dibawain susu, udah itu aja. Kamu udah bawa susu belum? Saya tadi bawa susu sih. Iya. 3 rasa coklat, 3 rasa stroberi. Yeah. Dan kebetulan semuanya saya minum. Ya ampun, capek deh. Udah itu. Aduh. Dari masuk Oke. boleh kita. Boleh silakan. Sekalian ngobrol-ngobrol, saya juga pengen tahu. Pengen diramal juga sih. Oke. Gratisan. Mari Mbak. Halo, selamat datang di konten saya yang baru. Ini baru Mbak. Mbak Puri ini orang pertama yang kukunjungin. Wah, senang banget jadi orang pertama ya. Jadi orang pertama. Jadi trial sebenarnya. Oh, trial, aduh. Jangan sampai trial and error ya. Dan kali ini saya bareng sama Mbak Puri.
Ya, terima kasih banget sudah mengizinkan saya bertamu ke kediaman Mbak Puri gitu kan. Jadi Iya. saya akan datang ke rumah orang-orang gitu Mbak Puri. Oh, Dan oke. yang pertama ke tempat Mbak Puri. Terima kasih banget Mbak Puri. Sama-sama. Aduh. Aduh. Saya deg-degan gini. Tapi saya seneng banget loh, dari kemarin udah nggak sabar. Nah. Jadi saya termasuk orang yang seneng pijet, Nah. seneng terapi gitu sih. Seneng banget. Seneng karena di Apa saat-saat seperti itu istirahat kita tuh ini banget. Kerasa rileksnya, kerasa. Kerasa rileks. Tapi sebelumnya pernah akupuntur belum ya? Belum, aku puntur belum. Belum. Sejauh ini penyakit yang parah yang pernah dialami Mbak Puri itu apa sih? Sejauh Parah-parah banget mah alhamdulillah enggak, cuman saya sering pegel di sini aja. Pegel-pegel gitu. itu di akupuntur harusnya bisa. Gitu. Nah Hmm. ini mumpung saya main di sini. Hmm. Ini saya kan tadi kesini datang tuh ngelihat boneka-boneka gitu. Hmm. Ini total berapa sih Mbak? 300-an lebih. Dan itu semua ada namanya. Ada namanya dan ada spiritnya. Makanya saya datang tuh kayak ada, aduh, kenapa Ada hawanya pasukan, begini ya, ada kayak iya. deg-degan. Mungkin baru-baru beberapa menit tuh baru kayak ngerasa udah mulai terbiasa gitu-gitu. Nggak oleng kan? Alhamdulillah enggak. Justru entah kenapa saya ngerasa nyaman pada waktu datang. Mungkin karena baunya gitu kan. Karena saya dulu pernah mengenal bau ini tuh pernah gitu pada waktu adalah belajar sesuatu gitu sih Mbak. Oh, oke. Dari semua ini yang favorit Mbak Puri siapa? Semuanya favorit. Gak boleh bilang kayak gitu, nanti marah. Berarti pertanyaannya salah. Yang sering diajak ngobrol. Sering diajak ngobrol sama saya sih semuanya sering, tapi yang paling sering ngajak ngobrol tamu yang datang gitu cuman Cika. Cika tuh yang mana ya? Cika Kalau tuh tahu? yang suka ngeramal. Gitu. Yang Kalau Cika yang ini mau diambil bonekanya? boleh deh yang Cika deh. Oke. Jadi kesempatan ini biar Mbak Puri kutodong untuk meramal diriku sebelum akhirnya di akupuntur gitu kan. Yeay, akhirnya dapat ramal gratis. Oh, ini yang Cika. Nah, ya. Jadi dia paling sering ya, teman-teman, Lucu banget. paling sering ngomentarin orang, mau diajak ngobrol sama orang. Kalau yang lain kan kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Gitu. Ini dengan ada saya dia apa komentar dia? Lucu sih kamu katanya, cute gitu. Terus ya kamu lagi galau masalah percintaan, gak usah galau. Ini lihat kalung aku banyak dari orang yang udah aku jodohin. Kamu mau aku jodohin? Boleh kalung, kalung emas loh. Mahal juga ya. Nah ini kan dia yang biasa ngebantu ngeramal Dia yang bantuin ngeramal pas tarot. di apa? Di apapun percintaan. Di YouTube gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang deket, dia lebih ke ngebantu masalah percintaan, kasih masukannya dalam hal percintaan. Kalau masalah keuangan dan pekerjaan enggak sih. Itu urusan Menteri Keuangan kayaknya ya. Nah ini mumpung ada Cika nih, ini boleh meramal saya gitu nggak sebelum kita melanjut ke akupuntur gitu. Iya, apa yang mau kamu tanyain katanya? Jodoh saya di mana sih? Jodoh kamu ada katanya di Indonesia dan masih hidup. Ya masih hidup lah Cika. Aduh. Kirain jodohnya udah mati. Jodohnya masih ada dan deket. Terus kenapa? Lebih tinggi sedikit dari kamu badannya. Alhamdulillah. Pakai kerudung. Oh, memang harus yang kerudung-kerudung ya, karena Iya. sebelumnya juga berkerudung sih, Mbak. Oke sih, katanya baik, tapi belum sekarang. Sekarang Tahun kamu ini? harus cari uang dulu, karena kalau kamu bokeh dia nggak bakalan mau sama kamu. Oh, Gitu bener nggak omongan Cika? kelasnya agak tinggi ya, yang ini baru ya. Sebenarnya bukan kelasnya agak tinggi kan, sekarang kalau istri perempuan mau dinikahin harus emang ini. Karena prinsip saya kalau nanti saya punya istri, kalau dia lapar saya bikin ketawa.
Aduh, bukan dikasih makanan. Enggak, jadi kan katanya kan hidup ini adalah kebahagiaan. Jadi kalau kenyang ya udah ketawa aja, lupa kan gitu. Ntar kita sama-sama tidur, ya udah besoknya Tipes. ya, iya betul. Besoknya tipes dong. Aduh. Jadi gimana? kalau dengan yang mantan saya, apakah dia bahagia sekarang, Cika? Kamu kok nanyain dia terus, kamu belum move on ya? Iya, karena masih baru. Sebenarnya dia masih ingat sama kamu karena pasangannya yang sekarang nggak sebaik kamu sih. Iya, soalnya kalau kamu itu nyanyi bisa, mijet bisa, ngeramal bisa, kamu tuh segala macam bisa. Cuman satu, kadang kamu kalau dipinjemin uang agak susah. Bener nggak sih? Ada ianya, cuman uang saya dia juga ada yang nyangkut. Apa ya, karena biasanya kalau minjemin dia tuh ada alasan dulu apa gitu. Kalau tidak terlalu begitu membutuhkan ya Mungkin dia lebih memilih yang sering minjemin uang. Apa gitu ya? Mungkin ya. oh, ternyata kamu selama ini begitu. Aduh, udah pokoknya semangat. Oke. Dapat cantik juga. Oke, terima kasih Cika. Iya, makasih sama-sama. Terus sekarang kembali ke akupunturnya. Hmm. Sejauh ini kendala apa sakit yang sering diderita apa? Cuman di sini apa? Iya, sakit punggung aja sih. Ada riwayat kolesterol nggak? Kolesterol terakhir tahun kemarin masih oke, masih. Di angka berapa kalau boleh tahu? Aduh, berapa ya? Kedua aku lupa lagi, Mas. Masih oke deh kata dokter. Di bawah 200 ya berarti? Jadi masih aman? 190 something lah. Soalnya aku nggak ngerti kolesterol terus apalagi gitu kan, dicek kan banyak gitu. Aman. Karena sebenarnya sebelum dibuat video ini kan saya udah cek dulu nih biar aman dulu nih apa kendalanya gitu kan. Karena aku ngelihat tadi biasanya di akupuntur adalah dicek lidahnya, nadinya. Dari lidah sih ngelihatnya ada merasa nggak enak badan, makanya sininya kayak apa ya, kayak masuk angin gitu tuh. Itu akan berulang-ulang mungkin karena tidurnya di AC atau AC-nya di bawah langsung atau AC di kaki. oh, oke. Jadi biasanya sih karena tinggal ininya di AC-nya terlalu nyembur ke daerah sini gitu sih. Dari ngeliatnya adalah diagnosanya adalah ya kayaknya ada masuk angin, terus karena mungkin makan yang tidak begitu teratur ya kayaknya itu dari nadi ada rasa kayak mudah capek gitu, dari kualitas tidur juga kurang begitu baik gitu. Karena juga berhubungan dengan 300 Karwa. boneka. Jangan naruh boneka dong. Boneka. Ya, gitu. Nanti ditet gitu ya. Ya, enggak sih. Tetap enggak apa-apa. Jadi apa lagi kendala Mbak Furi apa? Udah sih itu aja yang paling mengganggu tuh, ini sakit di sini di pundak, panas, sering pegel. Sering pegel. Oke. Jadi, harapannya adalah setelah dari akupuntur akan merasa sedikit rileksnya di situ sih. Jadi karena ini adalah akupuntur, jadi kita akan setelah ini akupuntur Mbak Furi, harapannya sih jadi lebih baik sih gitu sih. Amin, amin. Jadi karena Mbak Furi mengeluh masuk angin, di akupuntur tuh ada mengenal pintu angin ada di sini. Oh, oke. Di akupuntur dengan keluhan dan titik yang dipilih dengan secara khusus. Ini khusus titik saya pilih khusus buat Mbak Furi. Emang kenapa? Enggak, nanti saya di tempat lain juga ngomong gitu sih Mbak. Oh. Jadi biar merasa ini aja spesial aja. Spesial gitu. ya.
Bagus kan, aku butuh promosinya. Jadi setelah ini biasanya menunggu 15 sampai 20 menit. Jadi biar rasanya merasakan enaknya gitu. Jadi kita akan tinggal Mbak Puri dan 300 bonekanya. Biar takut. Enggak sih. Mantap. Sudah beres aku puntur bareng bareng sih. Nggak, aku puntur Mbak Puri. Gimana rasanya? Ini baru pertama kali aku puntur ya. Baru pertama seneng banget, tadi ngantuk gitu, terus enak, tapi lama-lama emang kayak ada sedot-sedot, memang kayak gitu ya. Kayak ada rasa dipijit-pijit tapi dari dalam. Betul. Kayak gitu sih. Emang tujuan aku puntur emang buat relax, orang nyaman. Jadi biasanya dampaknya tuh semakin terlihat pada waktu paginya. Jadi ketika bangun tuh akan lebih segar dan pokoknya tidurnya berkualitas lah gitu sih. Oh, oke. Terus maksimal harus berapa kali minimalnya? Kalau di akupuntur tuh kelistrikan akupuntur kan ini kan akupuntur adalah kelistrikan tubuh kan. Kelistrikan akupuntur adalah bertahan biasanya 3 hari. Jadi pada waktu 3 hari itu dia akan naik, hari keempat tuh turun. Akupuntur yang baik adalah 3 hari sekali. Tapi kalau tidak ada kendala yang ini ya sekendalanya aja gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Puri sudah dikasih kesempatan buat main di sini, bertemu boneka-bonekanya yang baik dan menyenangkan gitu. Iya, makasih juga, ini udah enak. Tadi di sini pegel-pegel di pundak hilang semuanya. Terima kasih. Dan besok saya akan akupunktur di tempat-tempat lain. Dadah, terima kasih Mbak Puri. Bye.